Mestinya kalau sehat cara berpikirnya, sehat wawasan kebangsaannya. Yang diurus kemudian adalah orang, pejabat, penyidik, atau siapapun yang memasang bendera HTI di meja di kantor KPK lantai 10 itu. Bukan satpamnya. Mestinya yang dipecat adalah orang yang memasang bendera HTI di kantor KPK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Pada video kali ini, saya ingin melanjutkan terkait dengan terbongkarnya bendera HTI di lantai 10 di ruang penyidik gedung KPK yang berhasil dibongkar oleh mantan Satpam KPK, sahabat Iwan Ismail, yang kebetulan juga anggota Banser dari Bandung, Jawa Barat. Beliau dipecat oleh para elit KPK pada tahun 2019 karena memotret adanya bendera HTI di gedung KPK di lantai 10 itu. Kemudian viral di media sosial dan baru terungkap hari ini. Ini adalah video ketiga dari video berseri yang saya buat. Yang pertama sudah saya sampaikan terkait dengan kronologi bagaimana Iwan Ismail ini mengetahui tentang keberadaan bendera HTI di dalam gedung KPK sampai kemudian dipecat. Dan video kedua terkait dengan isi surat terbuka secara full dari sahabat Iwan Setiawan atas proses kronologi dia mengetahui bendera HTI itu sampai dipecat dari KPK. Dan video kali ini saya ingin menanggapi atas respon dan tanggapan KPK terkait dengan prosesi pemecatan sahabat Iwan Ismail ini. Dari surat terbuka yang ditulis oleh Iwan Ismail yang dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ketua DPR RI, Menko Polhukam, dan seterusnya, saya ingin menanggapi yang pertama, bahwa dari komunikasi antara Iwan Ismail dengan para elit KPK yang memeriksanya ketika itu, setelah bendera HTI viral di gedung KPK itu, terlihat jelas bahwa banyak sekali oknum-oknum KPK yang tidak suka dengan keberadaan Banser sebagai satpam di kantor KPK itu. Lebih khusus yang tidak suka terhadap keberadaan Iwan Ismail ini yang kebetulan anggota Banser menjadi satpam di KPK. Hal ini bisa kita lihat dari dialog yang ada yang mencecar Iwan Ismail seolah-olah KPK merasa kecolongan, ada anggota Banser, ada anggota Ormas Ansor masuk ke gedung KPK. Sehingga kemudian ada bahasa, ada ormas luar masuk ke kantor KPK. Dengan pengertian berarti ada ormas dalam yang diakui, didukung oleh oknum-oknum elit-elit pejabat KPK ketika itu. Dan ini juga dipertanyakan oleh sahabat Iwan Ismail dalam dialog dengan para elit KPK yang memeriksanya ketika itu. Satu, jadi jelas sekali bahwa banyak elit oknum pegawai KPK yang tidak suka dengan keberadaan Iwan Ismail sebagai anggota Banser di situ. Nah, mestinya sahabat Ismail ketika itu berkoordinasi, berkomunikasi dengan petingginya di jajaran pemuda Ansor dan Banser ketika itu. Saya tidak tahu apakah ini dilakukan atau tidak oleh sahabat Iwan. Apakah dia berkomunikasi, berkonsultasi dengan komandannya, baik di Bandung, Jawa Barat maupun di tingkat pusat. Kalau dengan Gus Yakut sebagai komandan tertinggi Banser terlalu tinggi, mungkin cukuplah dengan orang-orang elit di bawahnya Gus Yakut, mungkin dengan komandan Zaman gitu ya, komandan Densus 99, saya kira selesai itu. Tapi saya tidak tahu dan sahabat Iwan juga tidak menceritakan ini, apakah dia mengkomunikasikan secara khusus
terkait dengan kasus yang dihadapinya itu. Nah, dengan sikap dan tanggapan respon yang seolah-olah membenci sekali, yang seolah-olah sangat tidak suka dengan kehadiran sahabat Iwan Ismail ini di KPK, memperkuat tentang sinyalemen adanya kelompok Taliban di gedung KPK. Faktanya demikian. Faktanya sahabat Iwan Ismail yang kemudian diketahui sebagai anggota Banser di situ diperlakukan seolah sebagai orang yang berangkat dari ormas terlarang. Padahal justru sebaliknya yang dia ungkap adalah bendera HTI. Bendera dari ormas yang sudah dilarang di negara ini. Mestinya kalau sehat cara berpikirnya, sehat wawasan kebangsaannya. Yang diurus kemudian adalah orang, pejabat, penyidik, atau siapapun yang memasang bendera HTI di meja di kantor KPK lantai 10 itu. Bukan satpamnya, bukan Iwan yang berhasil membongkar ini. Ini adalah logika terbalik. Ini adalah pembuktian bahwa sesungguhnya ada oknum-oknum KPK yang membela, yang mendukung bendera HTI berada di kantor KPK. Bahwa orang yang membongkar ini justru dibuang, tetapi orang yang memasang bendera HTI di dalamnya justru dilindungi. Mestinya yang dipecat adalah orang yang memasang bendera HTI di kantor KPK. Bukan satpam yang telah menunjukkan fakta, menunjukkan bukti, membongkar mata kepada kita semuanya. Membongkar fakta adanya anasir kelompok terlarang masuk di gedung KPK. Ini logika macam apa? Dan saya kira ini adalah awal bukti, awal pemerintah harus bertindak tegas terhadap oknum-oknum KPK yang dicurigai sebagai simpatisan atau pendukung ormas HTI terlarang di negara ini. 57 orang anggota KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, termasuk Novel Baswedan, memang sudah dipecat. Tetapi bukan tidak mungkin masih ada oknum-oknum yang lain yang terlibat ideologi terlarang ini. Walaupun pasti mereka akan membantahnya. Tidak ada maling yang mengaku maling ketika tertangkap. Maling pasti akan tidak mengaku ketika diinterogasi. Dan itu bukan ukuran apakah mereka terlibat atau tidak. Tapi bukti fakta yang ada adalah ukuran untuk menentukan dan menghukum. Memutuskan dia terlibat pidana atau tidak. Ini persoalan yang sangat serius. Dan ini bukan persoalan jabatannya Iwan Ismail semata. Ini nomor 2. Tapi yang pertama adalah tentang anasir oknum-oknum KPK yang telah menjadi pendukung ormas terlarang HTI. Karena bendera yang ditemukan di dalam gedung KPK adalah bendera HTI. Bisakah kita bayangkan seandainya bendera yang ditemukan oleh oleh Iwan Ismail adalah bendera ormas terlarang PKI di kantor KPK. Seandainya yang ditemukan adalah bendera PKI, statusnya sama, bendera PKI dengan bendera HTI adalah bendera dari ormas yang sudah dilarang di negara ini. Seandainya yang ditemukan oleh Satpam KPK adalah bendera PKI di gedung KPK, di ruangan penyidik di gedung KPK. Apakah yang akan dipecat juga Satpam yang menemukan itu? Kalau itu yang terjadi, maka mau membantah apalagi bahwa oknum-oknum KPK terlibat dengan ormas dan organisasi terlarang di negara ini. Ini persoalan yang sangat serius dan negara harus bertindak tegas atas fakta dan terbongkarnya bendera HTI di gedung KPK ini. Terima kasih. Ini belum selesai, akan saya bahas terus pada video selanjutnya. Dan ini adalah video ketiga dari serial video tentang kasus terbongkarnya bendera HTI, bendera ormas terlarang di kantor KPK yang berhasil dibongkar oleh sahabat Banser, dan sahabat Banser ini dipecat. Tapi bukan orang yang memasang bendera HTI itu yang dikenai sanksi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.